Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu san ilahiru Haji Muhammad Aksatin Haji Abdullah Nur Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Ya kana berdua ya kana sayyidina syiratul mustaqim syiratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Ahmadul Mustafa Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu san ilahiru kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana bulan kana sinjina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malam ini kita akan membahas tentang kadim. Apa arti kadim itu supaya kita tidak lagi akan bertanya-tanya pada dalam diri kita sendiri masing-masing. Sebab biar bagaimanapun harus kita memahami. Ya. Apa arti kadim itu? Itulah yang disebut zat hayat diri Muhammad orangnya. Yang ada Muhammad dan Allah. Jadi alam semesta ini itulah yang disebut Muhammad wadahula dari kara. Adapun Muhammad di Madinah, Muhammad pemimpin sifatnya tawadu. Lalu kita ini harus kita pahami ya arti Muhammad Madinah itu sebagai pemimpin adalah khusus umat Islam, bahkan khusus manusia di muka bumi. Adapun kata kafiin Kanaan, apapun bentuk ini adalah orangnya juga yang baik. Ciptaan yang dikatakan Kanaan itu apapun bentuknya, yang ini yang itu, entah itu singa, apapun itu semua dari ciptaan Allah sebenarnya berguna untuk kita pahami. Inilah orang yang jadi benar-benar. Dan kita di sini ada berbentuk orang yang dikatakan bersifat baik dan baik, buruk, hitam dan putih. Wow, itu artinya diam. Yang jangankan di mulut, di hati pun kita diam. Hati si manusia ini. Lalu alif itu ikhlas semata-mata. Bila karena Allah, bukan karena kita. Ambil sifat 7. Yang katakan berpuasa, berkehendak, berilmu, maha hidup, maha lihat, mendengar dan berkata. Saya bilang, lalulah kita seluruhnya pada hakikatnya manusia ini mati. Asal Allah kembali kepada Allah. Nah, itu yang disebut lillah, karena Allah. Sesuai janji kita. Inna sholati, lalu kita ilmunya ilmu Allah. Ya. Jalannya jalan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Afalnya afal Allah. Lalu yang menuntun kita paham tentang qadim adalah guru mursyid. Itu senantiasa di akhir atau kehidupan atau sebelum berakhir kehidupan, pada waktu kita malam ini kita mujakarah, setelah kita selesai dari mujakarah, terbukalah paham. Itulah yang disebut guru mursyid. Ia sempurna, kamil mul kamil. Dia yang sempurnakan dan dia juga yang menyempurnakan ilmu yang ada dalam diri kita ini. Artinya kalian jangan berguru dengan saya bisa mati. Ilmunya adalah diri kita ini, lalu dia berkata, sampai kapanpun, walau seayat atau katakanlah, harus kita menyampaikan. Yang pernah saya pesan tentang beat itu, lalu dia berkata, apa arti
ayat itu. Ayat itu tanda. Tanda arti hidup dan matiku. La ilaha illallah Muhammad Rasul. La ilaha illallah nabi atau tertutup. Muhammad Rasulullah isbat, terbuka. Mana yang bernama Allah, dia kuasa, dia berkehendak, dia melihat, dia mengetahui, dia berkata-kata, dan dia merasa. Ini yang dikatakan Allah. Lalu Allah itu diri laisa kami sendiri. Dia tidak seumpama, tidak serupa, tidak juga berbau, juga berbentuk, dan tidak juga dia berwarna. Yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang kemarin, karena ini sering ditanyakan, saya akan jelaskan di sini. Apa tanda ayat itu? Hidup dan matiku, la ilaha illallah. Itulah tanda kebenaran. Ya, hidup dan matiku, ya, karena Allah. Bila Allah berkata, aku yang melihat, kamu buta. Aku yang berkata, kamu bisu. Aku yang mendengar, kamu tuli. Aku yang hidup, kamu mati. Aku yang bergerak, kamu diam. Ini yang dikatakan laisa kamislihi. Lalu Allah mengatakan, innahu wasamiun. Sesungguhnya Allah maha hidup. La ilaha illallah, hidup dan matiku karena Allah. La tertutup pintu neraka. Ilaha dalam surga. Allah dan Muhammad isinya surga. Apa arti la tertutup pintu surga, pintu neraka? Menjauhi yang dilarang, mengerjakan amalku. Ini yang harus kita pahami supaya tidak ada lagi bertanya. Sedangkan kita berada dalam Adam. Adam itu ada 3 hal. Adam penutup, Adam sufi, Adam syahud. Adapun Adam penutup itu tertutup, yang jahat terbuka yang baik. Apa itu Adam? Wakil Tuhan. Tugasnya menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya. Ya. Apa yang perintahnya? Kita berbuat baik, saling membantu orang dan lain. Kita jangan memfitnah orang. Itu yang dikatakan Adam penutup. Adapun Adam sufi, betul-betul asal zat, asal sifat, asal asma, asal afal. Tajalinya Ahmad. Ya, 3. Adapun Adam syahud, Adam syahud ada 2. Ya, ada Adam kesurupan, ada Adam ketuhanan. Ya. Kalau Adam kesurupan itu merasa aku yang ya, merasa pintar, merasa ingin mencari sesuatu di dalam diri atau di luar diri. Nah, itu yang dikatakan Adam kesurupan. Tetapi Adam ketuhanan, ya, kalau Adam betul-betul asal hak, itu Adam ketuhanan, betul-betul asal hak. Lalu Allah mengatakan, titik mengandung rahasia, lalu laksana titik itu biji. Bila biji itu sudah menjadi ditanam, maka akan timbul tulasnya, daunnya, dahannya, rantingnya, batangnya, ya, serta buahnya. Jangan lagi kita mencari biji. Biji itu, pohon itulah kenyataan biji. Lalu kata Allah, asal titik sifatku, asal titik kejadianku, awal titik rahasiaku, dan akhirnya titik kembali kepadaku. Lalu titik ini ada berapa tingkatan atau 8. Pertama titik, 2, kun hak, kun zizat, jatuh bukti, air mani, nur buat, istana rob, jasmani. Lalu dia sudah bersyahadat, asyhadu innani Muhammad illa ulhaq, saksiku yang ini yang itu. Ya.
Syahadat yang kedua, asyhadu alla insani ainul haq. Berarti kita benar-benar tidak punya hak. Entah itu baik buruk, itu hak Allah. Yang mana dikatakan nama Allah? Ya? Aku tidak serupa, tidak seumpama. Aku maha hidup, aku berkuasa, aku berkehendak, aku tahu, aku hidup, aku melihat, aku mendengar, aku berkata-kata. Bagaimana sebenar-benar Allah ini ada pada Muhammad? Lalu si hak berkata, hai Muhammad, kamu diam. Aku melihat, kamu buta. Aku mendengar, kamu tuli. Aku berkata-kata, kamu diam. Aku hidup, kamu mati. Aku tahu, kamu bodoh. Aku mendengar, kamu tuli. Itu. Lalu bagaimana sifat zat, asma, afal, serta apal ini melekat pada diri kita? Marilah kita ambil 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Letakkan di antara badan kita. Adakah kita? Tidak ada. Ini yang dikatakan artikan ini. Sedia. Bagaimana kita mau memahami? Maka saya bilang tadi, kita kenal dulu Muhammad. Kita tidak bisa langsung kenal Allah. Tidak bisa. Karena yang dekat sama Allah itu Muhammad. Kita hanya sampai Muhammad. Apabila kita kenal Muhammad, jelas kita kenal Allah. Apabila kita tahu keberadaan Muhammad, tentu kita akan tahu keberadaan Allah. Dan nyata-nyatanya Allah mengatakan, la ilaha illa ana. Tiada yang mempunyai wujud, hanya aku. Tiada yang hidup, hanya aku. Tiada yang bernyawa, hanya aku. Ini Allah. Kan saya pernah bilang, marilah kita mesrahkan diri kepada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itulah kenyataannya Allah. Keberadaannya Allah. Jangan dicari lagi. Ya. Kita ini ibarat gula dengan rasa. Apa gula itu yang manis? Bukan. Rasa itu yang mengantarkan manis. Tetapi gula dengan rasa tidak akan terpisah. Satu kesatuan. Ini sebentar kalau kita paham-paham. Kalau kita sudah duduk di tunggal, sudah duduk di tingkat kosong, untuk apa lagi kita mau turun ke bawah? Membuat kita bingung. Membuat kita bingung. Sedangkan kita sudah di tingkat kekosongan, artinya satu helai rambut pun kita sudah tidak memiliki. Kalau kita sudah di tingkat kekosongan, apapun gerak-gerik, itu sudah gerak-geriknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada ayatnya, lillah, karena Allah. Jangankan saya, setan aja dan jin bergerak karena Allah. Tanpa Allah, jin dan setan tidak bisa bergerak. Termasuk manusia, alam ini pun tidak akan bergerak. Mudah kita mengucap lillahi ta'ala.
Sudah jelas di dalam surat doa kita, inna sholati wa nusuki wa mati. Hidupku dan matiku dan ibadahku, amalku. Karena Allah. Coba kita renungkan. Ya bersyukurlah kita-kita ini diberi kesempurnaan lengkap. Secara batin dan secara jasmani. Atau secara zahir. Kita yang termasuk bersyukur. Dikasih penglihatan, jalan normal. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tidak bisa berkata-kata, bahkan tidak ada bisa bergerak kaki, bahkan tidak ada bisa memegang satu benda. Itu semua kenapa? Karena hati ciptanya Allah, apapun bentuknya, semua baik. Tidak ada yang buruk, baik semua. Karena setiap ciptaan Allah itu bermanfaat bagi manusia. Saya bilang, marilah kita pahami bahwa kita ini sudah berada di tingkat kekosongan. Jangan ada ragu lagi. Apakah saya mengerjakan ini salah? Apakah kita mengerjakan ini benar? Apakah kita mengerjakan harus saya merasakan? Tidak. Semakin kita kejar rasa, semakin jauh dia. Ya. Semakin kita ingin tahu, semakin jauh dia. Ya. Kalau kita ada niat ingin tahu, ingin rasa, berarti kita ada berisi atau mempunyai hak. Lalu Allah bilang, hebat juga kamu manusia. Mengapa engkau rampas hakku? Lalu Allah mengatakan, kamu tuh maling, rampok. Tetap kamu manusia tidak daya dan upaya. Melainkan aku. Allah mengatakan, engkau sudah memakai dayaku, memakai gerakku, masih juga engkau ingin mencari, minta imbalan, minta balasan. Saya bilang, semakin kita tinggi, semakin tidak terasa. Kalau kita sudah tidak terasa, jangan cari lagi. Tidak terasa itu, dia juga. Tidak terasa itu. Bodoh dia juga, pintar dia juga, cantik dia juga, tampan dia juga. Apapun bentuknya, dia juga. Dia lebih tahu. Tadi. Apapun saya bilang tadi, apapun yang kita kerjakan, marilah kita masuk ke dalam keimanan dan rasa keimanan itu. Kenapa saya bilang setiap satu minggu sekali saya mau mengantarkan rekan-rekan termasuk diri saya sendiri mengantarkan lebih dekat, bahkan akan menjadi ibarat bahasa kita ini sudah jadi, apalagi mau dicari. Tetapi jangan lupa kita punya adab, kita diberi adab sama Allah lewat Rasulullah berkalimat la ilaha illallah. Semakin kita mengucap la ilaha illallah tanpa ingin tahu apa bentuk dan segala macam, tiba-tiba dalam batin dia berkata, aku Muhammad Rasulullah, itu yang benar. Apapun amalan kita tanpa kalimat la ilaha illallah, berarti kesaksian kita palsu. Bagaimana kesaksian kita mau diterima sama Allah? Kita bersaksi palsu. Dalam artian kita ingin mencari amal. Sumber segala ilmu ada di kalimat la illallah. Ya. Kalau kita sebagai manusia atau hambanya Tuhan atau umat yang mau, kalau kita mengucap la ilaha illallah, lalu Tuhan mengatakan, benar, aman. Benar orang hakikat bicara hak syahadatnya. Lalu Tuhan menyahut, wa asyhadu anna Muhammad la ilaha illallah. Itulah yang dikatakan syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad, itu yang dikatakan syahadat Tuhan atau syahadat tauhid.
Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Ya, selama kita mengucap la ilaha illallah, sudahkah ada di dalam hati berkata aku Muhammad? Maka saya bilang tadi, begitu kita masuk Allahu Akbar, ucapan aku Muhammad Rasulullah. Kenapa saya suruh ucap dalam hati? Supaya ada mengorek, ada kita senggol, ada kita korek. Kalau orang sini bilang, kalau Jawa bilang digawil, gawil, dikasih bangun, bangun. Ya, tak kala kita diam-diam mengucap la ilaha, nanti dalam batin mengatakan aku Muhammad Rasulullah. Itu yang benar. Kita ini kan disuruh menjalankan perintahnya. Kenapa lagi harus mau cari posisi Tuhan itu di mana, posisi Muhammad itu di mana, posisi Rasul di mana? Seakan-akan kita lebih bos dari yang punya bos. Luar bahasa, presiden menteri, tapi menteri seakan-akan lebih dari presiden. Contoh, kenapa saya bicara begini supaya saya bisa kita bisa mengantarkan rasa itu, karena rasa itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Apapun yang saya ceritakan malam ini, saya menceritakan perjalanan diri sebelum dan sesudahnya. Sebelum saya menemukan sejati diri yang sesungguhnya, saya tidak mengharapkan apa-apa, tetapi saya menjalankan amal dan perintahnya. Syukur alhamdulillah, tanpa saya minta. Lalulah guru yang sang mursyid yang sejati menyapa dalam diri, aku Muhammad Rasul. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la. Dan itu pun tidak ada di sekeliling kita orang tahu selain diri kita sendiri yang tahu. Saya bilang tadi, kenapa saya bilang begini? Supaya rekan-rekan bisa menjadikan motivasi. Jangan berkecil hati atau jangan putus asa. Saya bilang tadi, semakin kita tinggi, semakin kita tidak tahu. Ya. Semakin kita tidak tahu, diantarkan sama yang maha tahu. Inilah, kamu baru kita sadar. Kan saya sudah bilang tadi. Nyatanya Ahmad. Itulah orangnya. Karena dia yang awal, dia yang akhir, dia yang jahit, dia yang batin. Tetapi Ahmad itu tidak perlu kita cari. Tidak perlu. Dia laisa kami selesaiun. Tidak perlu. Justru Ahmad itu juga yang menghadapkan roh. Kan Ahmad itu bapak sekalian roh. Dan juga bapak sekalian batang tubuh. Kadang-kadang saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak berani saya menyalahkan siapapun. Tidak berani. Tetapi bila kita terjadi diskusi atau mujakarah, kita ceritakan perjalanan spiritual kita atau kebatinan kita. Dari kalian belum bertemu dengan saya sudah bertemu dengan saya. Itu di situ ada ilmu. Di situ kita akan tahu keberadaan yang bernama Ahmad itu tahu kita. Nanti dia yang menyapa. Bukan kita menyapa dia, dia menyapa kita. Ibarat bahasa Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kalau sampaikannya itu kan ada penyampaian ini. Nah, selama kita ada penyampaian itu belum disapa, jangan berkecil hati. Jangan. Kan ada kisah anak Muhammad naik sampai turun lagi, naik lagi. Dari 50 disuruh turun, naik lagi sampai 5 waktu. Itu kisah.
cerita. Saya tadi. Rekan-rekan yang ada satu grup yang sama seperti saya dulu. Awalnya tidak tahu apa-apa. Pada akhirnya menjadi tahu. Kenapa? Rutin. Sering berdialog antara teman sesama teman. Dan seperti kita mulai berkumpul. Di situ akan mendapat hikmah apa yang saya sampaikan. Mendapat hikmah. Mendapat ilmu. Yang tadi. Kalian tidak usah belajar yang bernama karma. Jangan. Karma satu-satu akan mati. Belajar sama yang maha hidup. Ada dalam diri karma, ada di dalam diri kalian masing-masing. Saya akan menyampaikan. Tetapi apa yang saya sampaikan, tolong dipahami. Dipahami itu tidak perlu kita cari-cari lagi. Tidak perlu. Diam, rasakan. Ya. Kalau sudah paham, satu saat dia akan menyapa. Ya, pada saat kita berdialog, duduk sendiri, atau kita mengucap la ilaha illallah, tiba-tiba ada rebat mata, aku Muhammad Rasulullah. Tuh, disitulah kalian akan tersungkur, kalian akan menangis derai. Ya, sebelum kalian mendapatnya itu saya cerita. Kalau kalian mengucap la ilaha illallah, lidah kalian terasa peluh, ya kayak orang bilang apa bicara lidah pendek, itu sudah kalian sudah hampir. Semakin kalian lakukan itu, semakin lidah kalian peluh, tidak lagi bisa berkata-kata, diam dan bahasa, lalu dia berkata, aku Muhammad Rasulullah. Apa kalimatnya? Aku Muhammad Rasulullah. Dia mengucap, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sesungguhnya akulah yang bernama Muhammad Rasulullah. Sebentar. Disinilah yang harus kita pahami, harus kita betul-betul tekun. Maka saya bilang tadi, kalau kita mengerjakan sesuatu, masih kita ingin mencari sesuatu, tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Ibarat bahasa, kenapa? Kita ada duduk niat di situ ingin bertemu. Sedangkan kita tidak melewati jembatan syahadat. Bagaimana untuk bertemu dengan sang Halik atau sang Maha Hidup? Kan saya sudah bilang, apabila aku cinta kepada hambaku, maka aku bunuh. Dalam arti bunuh itu kita menjadi bodoh. Anak hamba. Karena Allah mencintai kita, kita menjadi bodoh. Saking bodohnya kita tidak berpikir apa-apa lagi. Mau berbuat ini, mau berbuat itu. Itulah kecintaan Allah kepada kita. Jangan tiba-tiba, kenapa aku jadi bodoh? Kenapa aku begini? Berarti kan tidak percaya dengan kuasanya Allah. Banyak bukti. Coba kita renungkan diri kita dengan orang lain. Coba. Saya sebut kayak pejabat-pejabat negara. Ya. Begitu berpulang ke rahmatullah, sudah sibuk. Entah kerabat, anak, istri, saudara, sibuk. Ya. Ujung-ujungnya apa? Pulangnya susah. Ini yang saya bilang tadi. Jadi saya tuh kadang-kadang mau ketawa. Tertawa dalam artian itu bukan mau nolong. Itu bira. Alhamdulillah satu mengakui. Kenapa kita jadi bodoh? Memang kita manusia bodoh. Jangankan saya, kalian.
Nabi Muhammad mengaku juga dia bodoh. Saking bodohnya dia angkat derajat kita sama Allah. Kita dimirajkan sama Allah. Kan Nabi sudah memberi contoh. Nabi kan di sini cerita bahwa Muhammad itu buta huruf, berarti bodoh, tidak tahu apa-apa. Ini yang kita sudah mau masuk ke ranah sana. Berbahagialah kalau kita cerita. Karena Allah mau tidak mau umatnya melenceng dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita sholat 5 waktu, monggo. Itu ibarat bahasa kita berkomunikasi lewat sholat. Antara saya dengan kalian lewat Google Meet. Terjadi dialog antara saya dengan kalian. Sama juga kita dengan Allah. Kita dengan Muhammad. Lewat sholat, lewat zikir, lewat amalia. Di situ kita akan ketemu. Tapi sabar. Ibarat bahasa rekan-rekan ini kan baru menanam ini. Menanam jagung. Hari ini tanam, besok tumbuh tidak. Dia proses. Ya, seminggu mulai, 2 minggu mulai, 3 minggu. Pas 3 bulan, barulah menimbul ada hasilnya. Buah. Sama juga kita belajar ilmu ketuhanan ini. Prosesnya sabar, ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa. Tulus. Ya, tulus. Saya ingatkan, semakin kita mencari, semakin jauh dia. Arti jauh, Allah bilang, kamu mau cari keluar, sedang aku di dalam. Lalu Allah mengatakan, Karman, coba kamu cubit badanmu, sakit atau enggak? Rasa sakit, itulah aku, dia bilang. Itulah aku. Ini bahasa supaya kita bisa paham. Rekan-rekan semuanya sudah paham. Cuma dibingungkan dengan kata-kata. Ini kita tidak usah pusing dengan kata-kata. Kita baca buku. Kan saya sudah bilang, buku itu belum tentu lengkap. Kitab itu belum tentu lengkap. Adapun nanti saya kirim, saya lengkapi situ, saya tulis. Ini artinya ini. Saya gores. Kalau saya gores itu berarti itu inti. Pahami sudah di situ. Inti itu ini nah. Saya gores inti berarti. Itu maksud saya. Bersyukurlah. Kalian hebat-hebat. Beda dengan saya. Dulu saya belajar, saya dikatakan, yang pernah saya cerita, datang dulu dia makan. Ditertawain sama rekan-rekan teman-teman. Tapi kalian bisa terjadi mudzakarah, saling sharing. Alhamdulillah. Karena saya bertanya, mereka dengan saya beda jauh. Mereka saling terbuka, saling memberi support. Saya dulu, itu saya bertanya, saya flashback ke belakang. Alhamdulillah. Memang setiap itu ada tingkatan lain. Nah di sini saya bilang tadi, ya coba kita renungkan. Adakah kita memiliki sesuatu dalam tubuh kita ini? Tidak ada. Ya. Saya sudah bilang, tubuh ini milik orang tua. Ya, milik Allah, milik Muhammad. Kita mana? La ilaha illallah, tiada diri. La ilaha tiada wujud. La ilaha illallah mengandung satu tauhid. Ini mobil orang. Ini istri orang. Mobil kita dan istri kita mana? Bahasanya. Nah, pahami. Lalu aku mengatakan, barang siapa yang merampas selendangku, maka dialah musuhku.
Kenapa saya bilang tadi? Kita melakukan sesuatu, jangan mencari. Karena kalau kita mencari, kita merampas selendangnya Allah. Allah udah mau subuh. Tetapi jangan bingung setelah saya ngomong langsung bingung. Saya bilang, saya bilang, ini Kenapa hilang itu? Siapa yang panggil dalam grup tuh? Mas Nani rupanya. Oh, ganggu Pak Mas Nani ini. Dia panggil dalam grup pula. Pak Sumardin, Pak.